Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, kompak salamnya Bu. Yang ngucapin salam ana doain panjang umur semuanya. Di hajatnya mudah-mudahan dikabulin sama Allah taala. Yang punya utang piutang diselesain utang piutangnya. Bapak-bapak yang belah sini aminnya gede, kelihatan utangnya pada gede di sini. Alhamdulillahilladzi at'amana bil iman al-islam wa hiya a'dhamu ni'am asyhadu an la ilaha illallah khalaqal ihsan bi ahsani taqwim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan khataman nabiyil mursalin wa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wafat wa ayyid nahdlatul watan bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ngumpul di ini tempat. Berkumpulnya kita dengan membaca zikir ratib dilanjutkan dengan baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah taala dengan pembacaan maulid dan ratib ini, mudah-mudahan hajat kita dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, punya problem, punya urusan dipermudah oleh Allah taala. Dan kita berharap datang kita dari rumah penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, datang di ini tempat, mudah-mudahan kesalahan dosa kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di ini tempat, kita berharap kepada Allah Ta'ala kelak di akhirat Allah kumpulin kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Dan kita berharap di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini Al-Faqir alhamdulillah berdiri di ini tempat banyak guru-guru Al-Faqir. Wabil khusus ayandah kami, orang tua kami, guru kami Al-Walid Kiai Haji Muhammad Tamrin Ardani, mudah-mudahan beliau guru kami dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, diberkahkan kesehatan, diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala, diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada pimpinan pesantren Tarbiyatul Atfal Kiai Haji amin, doain beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wabil khusus para kiai, para asatid, para ulama, jajaran pemerintah yang tidak Al-Faqir sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat Al-Faqir kepada beliau-beliau. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini kita datang di ini tempat, berkumpul di ini tempat, mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu, bapak-bapak berjalan melangkahkan kaki kita menuju ini tempat. Ini semuanya zohiriannya kita yang pengen, tapi hakikat Allah yang gerakin kita di antara manusia yang lain. Allah gerakin kita di antara umat Nabi Muhammad yang lain. Ini kita digerakin oleh Allah, datang di ini tempat, barang-barang kita menyebut nama Allah, memuji nama Nabi Muhammad, mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Kita berada di ini tempat atas pilihan Allah, gerakan dari Allah, ditentuin sama Allah Ta'ala. Bisa aja di hari ini, di saat ini Allah kasih kita sakit, bisa jadi berhalangan buat kita datang di ini tempat. Tapi saat ini Allah menunjukkan Allah lagi cinta sama kita, Allah lagi demen sama kita, Allah menunjukkan kecintaan terhadap kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita mudah untuk melangkahkan kaki kita menuju di ini tempat. Ini pilihan dari Allah, gerakan dari Allah. Mudah-mudahan pilihan yang terbaik ini di akhirat kita dipilih oleh Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan pergerakan Allah, kasih sayang Allah seperti ini datang kita di ini tempat. Dan mudah-mudahan selalu Allah berikan kita keistiqomahan, demen, doyan, gemar dengan datang pengajian-pengajian seperti ini, peringatan Isra wal Mi'raj seperti ini, agar di akhirat kita mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala.
agar kita di akhirat mendapat naungan dari Allah, agar kita di akhirat mendapatkan kemuliaan, keagungan dari Allah dengan kita senantiasa duduk di tempat-tempat yang baik seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di ini tempat mempunyai keberuntungan yang sangat besar, keagungan yang sangat besar. Kita mendapat pilihan dari Allah, kemuliaan dari Allah, bukan karena orang nggak datang nggak dapat pilihan, bukan. Mungkin mereka berhalangan, kita doakan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan petunjuk taufik oleh Allah Ta'ala menuju di tempat yang baik yang seperti ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di ini tempat mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-ghanimatul majalisi jikalal jannatu, keberuntungan orang yang duduk di majlis yang di situ menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah, mengagungkan nama Allah. Keberuntungan mereka ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kita ini dalam tamannya Nabi Muhammad, dalam tamannya surganya Allah, di dalam tamannya Rasulullah. Maka jangan jauh dari taman-taman yang seperti ini, jangan tahu dari hal-hal yang seperti ini. Tanda dekat orang dengan Allah, tanda dekat orang dengan Nabi Muhammad, tanda dekat orang dengan surganya Allah. Wah, bagaimana dia berkumpul di tempat yang baik. Semakin dia demen dengan pengajian, semakin dia demen dengan majlis-majlis ilmu, semakin dia demen dengan majlis-majlis yang di situ memperingati Isra wal Mi'raj Nabi, semakin mereka dekat dengan Allah, semakin mereka dekat dengan Nabi, semakin mereka dekat dengan surga. Tapi tak ada bukti orang yang jauh dari Nabi, jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, sebagaimana dia nggak demen dengan majlis ilmu, nggak demen dengan perkumpulan seperti ini, nggak doyan pengajian, nggak demen hadir majlis ilmu, maka orang tersebut semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan Nabi, semakin jauh dengan surganya Allah Ta'ala. Makanya pautkan hati kita, tergantungkan hati kita dengan Nabi Muhammad, dengan majlis-majlis yang seperti ini. Dukung ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita untuk mengadakan hal-hal yang seperti ini, agar kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingati Isra wal Mi'raj insyaallah akan disampaikan guru-guru kita nanti. Intinya kita datang di ini pengajian, ini semuanya pilihan dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi. Ini udah masuk bulan Syaban, tapi cerita Nabi nggak bakal habis-habisnya. Kita kemarin cerita bulan Maulid, nggak habis-habis cerita Maulid, sampai masuk bulan-bulan selain Maulid kita masih ngadain Maulid Nabi. Masuk bulan Syaban, masuk bulan Rajab, kita ceritakan keagungan Isra wal Mi'raj Nabi. Kita ceritain Nabi nggak bakal habis-habisnya. Kenapa nggak habis-habisnya? Kita butuh dengan Rasulullah, kita butuh dengan Nabi Muhammad, kita butuh ONH plusnya syafaat dari Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi karena kita cinta sama Nabi, karena kita demen sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi yang jamin kita ketika kita menjadikan Nabi sebagai idola, ketika kita menjadikan Nabi sebagai kecintaan kita, orang yang kita fanin, orang yang kita idolai, demi Allah di akhirat kalian akan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah. Nabi yang mengatakan yuksyaru almar'u ma'an man ahabba, orang bakal dikumpulin sama seseorang yang dia cintai. Di dunia kalian menjadikan Nabi sebagai kecintaan kalian, di dunia kalian menjadikan Nabi sebagai idola kalian, di akhirat kalian akan bersama Nabi Muhammad. Jadi kita mengadakan Isra wal Mi'raj, mengadakan Isra wal Mi'raj satu makna keimanan, kedua makna kecintaan kita kepada Nabi. Kita mengadakan Isra wal Mi'raj karena kita cinta sama Nabi, karena kita demen dengan Nabi. Tapi cinta bukan hanya di lisan, bapak-bapak, ibu-ibu. Cinta bukan hanya ucapan. Kalau cinta hanya ucapan, butuh dengan pengorbanan, butuh dengan perjuangan. Berapa yang kita hintakan harta kita buat mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Kalau orang bilang cinta sama Nabi dengan syair-syair pujian, dengan syair-syair indah, mengatakan cinta sama Rasulullah, tapi tanpa perjuangan, tanpa mengikuti sunnah Nabi, tanpa melakukan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka cinta tersebut dibilang dusta. Hadirin, dibilang dusta. Orang cinta sama Nabi, orang yang bercinta menunjukkan cinta sama Nabi, dia perlu dengan perjuangan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, kita aja nih lagi demen membini begitu, lagi demen mengistri, butuh dengan perjuangan. Kita pengen nikahin gadis, kita pengen nikahin dulu, kita punya istri, perlu dengan perjuangan, perlu dengan pengorbanan. Kita kumpulkan harta kita buat kita meminang kita punya istri, kita kumpulkan jiwa raga kita untuk menunjukkan kecintaan terhadap istri kita. Gimana dengan Nabi Muhammad? Berapa perjuangan kita buat Rasulullah? Sedangkan dengan perempuan, dengan istri kita saja kita mengorbankan harta kita, mengorbankan jiwa raga kita. Kita lagi meriang, nggak peduli demi seseorang yang kita cintai. Coba orang tersebut kita jadikan Nabi Muhammad, jadikan Rasulullah,
Kenapa orang yang kita cintain bakal ninggalin kita? Kecuali Nabi Muhammad Rasulullah yang gak bakal ninggalin kita, yang gak bakal menjauhin kita. Cintanya kita masih bertepuk sebelah tangan, tapi cintanya kita kepada Nabi Muhammad tidak akan bertepuk sebelah tangan. Hadirin, di alam kubur, aina wujudika ya Rasulullah? Para sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana kami bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Nabi mengatakan, wa indal gabri, ketika engkau di alam kubur, kau dalam kesusahan, kau dalam keadaan tersiksa, kau dalam keadaan diazab oleh Allah, di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada Rasulullah yang bakal menyelamatkan kalian. Ketika di padang mahsyar, ketika kau kehausan, ketika kau dalam keadaan pengat, air keringat membajiri dirimu, siapa yang menolong engkau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangan Nabi inilah gimana bentuk kita memperjuangkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang dulu cinta sama Nabi luar biasa, mengorbankan jiwa, raga mereka, harta mereka, diri mereka untuk menunjukkan cinta sama Nabi Muhammad. Al-Imam Ja'far At-Tayyar, gimana seorang sahabat Nabi memperjuangkan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Kita lihat Al-Imam Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini meninggal pada saat perang Uhud. Hadirin, ini Talha bin Ubaidillah meninggal pada saat perang Uhud. Bayangin bapak-bapak, ketika Nabi pengen dibunuh nih, ini orang udah ngincar Nabi Muhammad, pengen bunuh Nabi Muhammad dengan panah mereka, dengan pedang mereka. Siapa yang menjaga Nabi? Siapa yang menjaga Rasulullah? Talha bin Ubaidillah. Ini mohon maaf, Nabi pengen dipanah begitu, yang ngejagain apa? Talha bin Ubaidillah. Biar badan yang tertusuk panah, yang penting Rasulullah nggak tertusuk panah. Biar badan yang tersabat pedang, yang penting Rasulullah tidak tersabat pedang. Kenapa ia lakukan itu? Karena kecintaannya dengan Nabi Muhammad, kecintaannya dengan Rasulullah, sampai mengorbankan jiwa raganya. Mohon maaf, panah yang menusuk kepada Nabi, dia korbankan jasadnya biar panah yang tertusuk di badannya jangan sampai di badan Nabi Muhammad. Tersabat pedang. Talha bin Ubaidillah itu bapak-bapak, ibu-ibu, meninggal dalam keadaan syahid. Badannya tidak berbekas melainkan bekas tusukan panah dan sabatan pedang. Kenapa? Karena menjaga Nabi Muhammad, menjaga Rasulullah. Begitulah para pecinta Nabi Muhammad. Kita nggak diajarin perang, kagak. Nunjukin gimana cintanya sahabat, gimana perjuangan sahabat buat Nabi Muhammad. Mereka biar lapar, mereka biar haus di dunia, mereka biar perih hidup di dunia. Yang penting di akhirat mereka bersama Nabi Muhammad, mereka bersama Rasulullah. Bukan itu doang bapak-bapak, bukan hanya berjuang begitu doang. Ibadahnya mereka juga mengapresiasikan cinta mereka dengan Nabi. Bukan hanya berjuang doang, bukan mati-matian doang dengan Nabi. Sedekahnya mereka, ibadahnya mereka, solatnya mereka, zikirnya mereka melebihi kita. Hadirin, mohon maaf, Al-Imam Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan, beliau radhiyallahu an, beliau setiap malam bapak-bapak mengapresiasikan cintanya dengan baca Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Sayyidina Utsman itu, ibu-ibu, bapak-bapak, semalam sholat malamnya 2 rakaat sering menghatamkan Al-Quran. Bayangin, seorang sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan setiap malam sholat malamnya menghatamkan Al-Quran, 2 rakaat menghatamkan Al-Quran. Anda yakin bapak-bapak sholat belakang Sayyidina Utsman hari itu doang, besok gak berani lagi udah 2 rakaat hatam Al-Quran. Kenapa Sayyidina Utsman lakukan itu? Kenapa dia kerjakan itu? Karena dia mencintai Nabi Muhammad, karena dia mencintai Rasulullah. Orang dulu bukan hanya harta, berapa banyak harta yang mereka korbankan. Sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf sekali sedekah bisa ribuan kuda. Hadirin, 1 kuda 30 juta, 1000 kuda berapa? Tapi mereka tidak memikirkan itu, mereka memikirkan di akhirat agar bisa bersama Nabi Muhammad. Di dunia hanya sesaat. Hadirin, gak semestinya, mohon maaf, gak mesti orang tua itu diambil nyawanya sama Allah. Terkadang di antara muda sama kita udah diambil nyawanya sama Allah. Gak mesti ajal tuh kapan aja datang buat kita. Gak mesti orang di rumah sakit tuh yang lagi koma diambil nyawanya sama Allah. Terkadang yang nongkrong bareng sama kita, yang ngumpul bareng sama kita, udah diambil nyawanya sama Allah. Kematian kapan saja, tapi yang antum pikirkan gimana setelah kita meninggal. Apa bekal kita? Mana bukti kita cinta sama Nabi Muhammad? Apa perjuangan kita buat Rasulullah? Sayyidina Ali Zainal Abidin, bapak-bapak, semalam sholatnya 1000 rakaat. Kita bayang pecinta Nabi di akhir zaman, berapa sholat kita semalam? 1000 rakaat malam. Pagi harinya matanya bengkak. Kenapa mata bengkak? Nangis, takut dengan Allah. Masih merasa 1000 rakaat, masih merasa belum pantas buat masuk surga. Beginilah para pecinta Nabi Muhammad, pecinta Rasulullah. Bayangkan hadirin,
Imam Ali Zainal Abidin, bapak-bapak, setiap malam bagiin sembako, bawa gandum begitu, bagiin sembako. Setiap malam bagiin sembako di pintu-pintu fakir miskin, nggak ada satu orang yang tahu. Setiap malam bagiin sembako, nggak ada satu orang yang tahu. Tahu dari mana, Beb? Dalam kitab syara ini ada dijelaskan, ini Imam Ali Zainal Abidin setiap malam mikul gandum. Gandum tuh dibagiin pintu-pintu fakir miskin. Zaman sekarang anggap aja sembako. Setiap malam bagiin di pintu-pintu fakir miskin. Nggak ada yang tahu. Sadaqatu sir tutfi'u ghadab rabbi. Sedekah rahasia bisa meredah murkanya Allah Ta'ala. Orang-orang dulu sedekah nggak ketahuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Sholatnya 1000 rakaat, sedekahnya sampai meninggal, hadirin. Setiap hari nangis, setiap hari meraung kepada Allah, merasa belum pantas buat masuk surganya Allah. Beginilah para pecinta Nabi Muhammad, para pecinta Rasulullah. Sekarang kita lihat anak-anak muda kita, nih, orang-orang dulu, Imam Abu Hanifah, bapak-bapak, masuk bulan Ramadan itu sitina hatam fil layal wa sitim hatam fil nahar. Imam Abu Hanifah setiap malam kalau masuk bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran setiap malamnya. Kita berapa ya sehari baca Al-Quran? Anak-anak muda kita lebih banyak buka WhatsApp, Telegram, jaringan sosial daripada buka Al-Quran. Kita lihat zaman sekarang para pecinta Nabi Muhammad lebih asik dengan handphone daripada dengan Al-Quran. Lebih banyak buka WA, Instagram, jaringan sosial daripada buka Al-Quran. Kita lihat anak-anak muda kita sekarang, mohon maaf, lebih cemas ketinggalan handphone daripada cemas ketinggalan Al-Quran. Ini jadi pelajaran buat kita. Orang pecinta Nabi Muhammad demi Allah nggak akan lepas Al-Quran di rumah mereka. Berkumandang Al-Quran di rumah mereka. Zikirnya banyak, ibadahnya banyak, puasanya banyak, selawatnya banyak, sedekahnya banyak. Karena mereka tahu dengan perbuatan tersebut menunjukkan cinta mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita nggak mampu ngatamin sehari 6 kali hatam Al-Quran. Al-Imam Faqih Al-Muqaddam sehari 6 kali hatam Al-Quran. Gak mampu kita ngikutin mereka. Minimal gadaman ala gadamin, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, ngikutin orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu, aki-aki kita dulu, orang tua kita terdahulu. Gak lepas dari Al-Quran, gak lepas selawat Nabi Muhammad. Maka orang tua dulu umur 80 tahun matanya masih bagus, pendengarannya masih bagus, lisannya masih fasih walaupun umur 80 tahun. Kenapa? Lisannya baca Al-Quran, lisannya zikir sama Allah, pendengarannya gak dengerin gosip, nggak dengar kejelekan seorang lain, nggak dengerin gosip, pendengarannya dengerin nasihat kiai, dengerin nasihat ajengan, dengerin nasihat para ulama. Begitulah orang-orang tua kita dulu, matanya nggak lihat maksiat, melainkan melihat Al-Quran, melihat para ulama, melihat para kiai, melihat para ajengan. Maka orang tua kita dulu umurnya panjang, matanya bagus, lisannya fasih, pendengarannya bagus, karena matanya memandang sesuatu yang dicintai sama Allah, pendengarannya mendengar sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala, lisannya mengucapkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kita di akhir zaman sehari nggak ngomongin tetangga meriang. Kita di akhir zaman menyebut nama Allah berat, ke musola berat, ngaku pecinta Rasulullah, ngaku umat Nabi Muhammad. Orang-orang tua kita dahulu jauh sama kita. Makanya dengan acara Isra wal Mi'raj ini, agar kita menambahkan diri kita untuk istiqomah dalam pengamalan ilmu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, rumah yang nggak dibacain Al-Quran, rumah nggak dilatunin Al-Quran, kata Nabi Muhammad, itu rumah bakal banyak kejelekan, sedikit kebaikannya. Banyak kejelekan, banyak kejelekan, sedikit kebaikannya. Bakal nyempitin kehidupan rumah tersebut. Tapi sebaliknya, rumah yang dibacakan Al-Quran, dilantunin Al-Quran, bakal banyak kebaikan, sedikit kejelekan, bakal menyenangkan isi rumah tersebut, membahagiakan isi rumah tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala. Keluar dari ini majlis bukan hanya berkat yang kita bawa, berkat dohir kita yaitu makanan kita. Mudah-mudahan kita bisa bawa berkat batiniah kita. Pulang dari rumah ngikutin sunnah Nabi Muhammad, nggak lepasin siwak, nggak lepasin baca Al-Quran, nggak lepasin zikir sama Allah, nggak lepasin tahajud, berpuasa sunnah-sunnah Nabi Muhammad, agar menunjukkan cinta kita dengan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini menjadi motivasi buat kita mengikuti orang-orang tua kita terdahulu, agar kita menjadi orang terbaik di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Andai kata lisan yang kurang baik, akhlak yang kurang bagus, perangai yang kurang indah, Al-Faqir minta buka pintu maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.